Oke. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya minta maaf teman-teman, karena saya saat sudah membuka live ternyata ada sesuatu yang sangat mendadak sekali hingga saya harus live terbuka, tapi saya masih telepon yang lainnya, belum sempat menyapa kalian. Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu live saya. Walaupun kadang-kadang ada yang bilang, siapa sih yang menunggumu? Atasnya pejuang receh, atasnya babuai, dinteni. Ya, orang ada masanya, masa ada orangnya. Begitu juga dengan kehidupan ini. Jangan sampai menghina orang lain, menjatuhkan orang lain hanya karena ingin ketenaran sesaat. Karena ketenaran sesaat itu hanya sesaat saja. Dan banyak orang dulu mentargetkan bahwa Yuni itu viral 2-3 bulan akan tenggelam. Karena mereka lupa, saya itu membuat media sosial itu dari tahun 2012, dan dari 2009 saya itu sudah ada di Facebook. Kalian bisa cek sendiri track record saya, yang dimana saya tidak tahu jika media sosial tersebut bisa menghasilkan uang. Dan saya selalu berkata bahwa apa sih tujuan kita? Tujuan kita itu yang paling utama. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya ingin viral sesaat, setelah itu kita memperhatikan algoritma dan kita akan stres dibuat oleh algoritma. Siapa lagi ini? Coba. Ele yang mau manho pak kun homo igole. Ya. Oke. Wah, ngopo lagi wong iki ndek kene barang bojoku iki jan. Lah pernah HP aja nah. Học đây cho học sẽ học. Kene ngopo ya. Jadi artinya adalah satu hal bahwa mereka lupa kalau saya bisa berenang, jadi tidak mudah untuk tenggelam ya teman-teman ya. Dan seperti yang saya sampaikan, banyak sekali pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kehadiran saya, dengan edukasi yang saya sampaikan. Dan karena mereka adalah orang-orang kaya yang merasa bahwa bisnis mereka, perusahaan mereka saya ganggu. Padahal saya ingin mengatakan satu hal, bahwa saya tidak pernah mengganggu. Kehadiran saya bukan untuk mengganggu PT, bukan mengganggu perusahaan apapun. Tidak, saya tidak ada niatan untuk mengganggu siapapun. Tetapi jika Anda merasa terganggu dengan kehadiran saya, berarti Anda sebenarnya menjalankan sesuatu yang di luar sana. Yang di luar sana kita tidak tahu apa yang Anda lakukan. Padahal saya secara pribadi, saya tidak mengenali Anda. Begitu khawatirnya Anda dengan kehadiran saya. Ingat, masa ada orangnya, orang ada masanya. Percaya deh, media sosial khususnya TikTok untuk saat ini, mereka begitu bahagia sekali dengan jogetan-jogetan itu. Tapi percayalah, orang akan bosan dengan jogetan-jogetan itu. Percaya saja, mereka akan buang spender uang yang begitu banyak. Itu tidak akan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Percayalah, orang akan merasa capek. Sekarang mulai orang tidak melihat lagi yang namanya spender yang buat orang-orang joget. Udah mulai berkurang untuk memberikan saweran itu pada orang-orang joget. Karena waktu ada orangnya juga ada waktunya. Tetapi kalau kita berbicara tentang edukasi, orang tidak akan pernah lelah dengan edukasi. Karena sama dari tahun 2009, ingat, dari tahun 2009 kenyataan kehidupan manusia itu tetap sama. Ditipu laki-laki, kena scammer, ditipu agent, ditipu teman, itu tetap sama. Tetap sama. Nggak ada bedanya dari dahulu kala. Jadi akhir-akhir ini memang saya akan tergeser oleh jogetan atau hiburan. Percayalah, manusia itu tidak selalu butuh hiburan, karena manusia itu hidup di area yang nyata. Mungkin kalian begitu antusias dengan periclikan atau apapun, tapi itu ada masanya. Kalian akan merasa capek dengan konten-konten yang periclikan saja. Kenapa? Karena hidup ini berubah terus. Tetapi kejahatan tetap sama, cara yang berbeda. Saya sudah ingatkan kalian berkali-kali, dari zaman dahulu kala orang mencuri itu ngincer rumahnya. Seminggu, sebulan itu diincer bagaimana aktivitas kita. Bagaimana aktivitas kita kesehariannya. Itu orang mau mencuri rumah pada zaman dahulu kala, itu yang diincer adalah rumahnya, diperhatikan dengan baik seluk-beluknya,
Dilihat cara-cara kita. Ya. Jadi zaman dahulu kala penipuan itu kayak gitu. Mereka nyeteling rumahmu. Dilihat jam berapa kamu tidur, jam berapa kamu pulang. Jadi aktivitasmu itu diawasi selama beberapa hari atau beberapa bulan. Setelah itu, mereka akan mencuri, merampok. Kecuali itu orang terdekatmu yang sudah ngincer lama. Begitu juga sekarang di media sosial. Orang itu tidak ujuk-ujuk bisa menipumu. Mereka itu sudah beberapa hari mengawasi media sosialmu. Kalau zaman dahulu diawasi rumahmu, tetapi sekarang itu yang diawasi adalah media sosialmu. Media sosialmu itu sekarang dilihat sama orang-orang tertentu. Orang-orang yang memakai akun palsu saya, orang-orang yang memakai akunnya Mbok Cikra, itu orangnya sama, kelakuannya sama. Karena saya sudah bisa membaca, berarti penipunya satu. Lah kenapa orang lain, YouTuber lain itu tidak punya akun palsu? Jangan-jangan pelakunya. Bener nggak? Karena banyak loh YouTuber lain itu, tapi mereka nggak punya akun palsu. Zaman dahulu kala. Bener gak sih? Kalian perhatikan deh. Kalian perhatikan YouTuber lain punya nggak akun palsu, promosi setiap hari, media sosialnya diedit, terus habis itu nipu orang? Nggak ada. Ayo coba double check deh. Orang-orang yang membenci saya secara ugal-ugalan, memfitnah saya secara ugal-ugalan, perhatikan media sosial mereka. Ada nggak yang memakai akun palsu mereka? Nggak ada. Kalaupun ada, mereka pura-pura. Karena setelah saya ngomong ini, mereka baru sadar bahwa saya sedang memperhatikan mereka. Ingat loh, saya sudah bilang, saya bukan tidak tahu. Saya hanya diam, tetapi saya melihat. Saya tidak pernah menghakimi siapapun, tetapi perform yang kamu berikan pada saya membuat saya berpikir, kok bisa-bisanya saya sama Mbok Cikra dihabisi ya secara totalitas, sementara dia yang menghabisi kita tidak punya akun media sosial yang palsu. Ini yang harus diperhatikan ya teman-teman. Karena kalian sudah melabelin orang-orang tersebut pahlawan kalian. Apakah salah? Tidak. Tetapi ingat, track record itu sangat penting sekali. Jadi track record itu sangat penting sekali. Kalian boleh melabeli mereka pahlawan. Track record, mereka bisa bilang tobat. Mereka bisa bersumpah akan tobat, bersadar diri, sadar rai, sadar posisi. Saya ingatkan sekali lagi, ular hanya berganti kulit. Apalagi ular berkepala dua, penjilat. Loh, bahaya sekali itu penjilat itu. Kemanapun saat di live dengan di dunia nyata itu beda banget. Kalau saya memang beda. Raiku yo saya gini loh teman-teman. Ini buat yang kelahiran Paing ya. Sementara saya cocokkan dengan kelahiran saya itu bukan Paing. Tetapi kenapa keluarga saya, karena saya kejawen ya, itu masih ada jenang ditaruh di ranjang saya saat Paing. Jadi kenapa? Paing itu tidak memiliki muka dua, karena sejak lahir dia sudah punya mental dua. Saat dia jahat melebihi iblis, saat dia baik bisa dibilang melebihi malaikat, dan dia bersiap sedia membantu siapapun tanpa tebeng aling-aling. Tetapi di luar sana musuh-musuhnya Paing itu sangat kejam sekali dengan menjadikan dirinya penjilat. Sementara sampai detik ini, sampai saat ini, saya lebih baik mundur daripada saya harus bermuka dua, daripada saya harus pura-pura di depan pejabat, di depan pengusaha. Kenapa? Karena saya nggak laku. Saya cuman berjuang untuk pejuang receh. Saya nggak perlu menjilat-jilat yang atas. Karena bagi saya, orang yang di bawah lah yang membuat kita berdiri lebih kuat lagi. Orang di atas selesai jabatannya hilang. Sementara kalau kamu didukung oleh pejuang receh, kamu selamanya akan valid. Selamanya kamu akan valid. Saya berjuang sendiri. Saya tidak akan berusaha merasa hebat saat saya bersanding dengan para pejabat. Tetapi karpet merah yang saya berikan ini hanya untuk membantu kalian. Nyatanya saya kenal BP2MI bukan untuk menjilat PT-PT atau agensi, tetapi untuk memulangkan jenazah, untuk memulangkan yang sakit, untuk cyber yang kena tipu.
Saya belum pernah memakai pejabat untuk mengatasnamakan instansi, menempelkan uang saya, tangan saya. Saya ingatkan sekali lagi, saya diundang TV pun, saya tidak mengambil uangnya. Saya dikasih jatah hotel, saya dikasih jatah pesawat, tidak saya ambil. Kenapa? Harga diri. Pejuang receh, orang mengharapkan gratisan. Tidak mengharapkan gratisan, tidak mengharapkan salam tempel. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya memang bukan orang kaya. Saya tidak punya perusahaan. Saya tidak memiliki status ataupun mobil berderet-deret, rumah triliunan. Tapi saya punya harga diri. Saat diundang di TV, saya tidak mengambil apapun itu. Jadi saya bisa berteriak lebih kencang lagi. Saya tidak mengambil fasilitas apapun. Saya tidak mengambil keuntungan apapun. Jadi kalau ada orang bilang, ada orang pejuang lebih hebat dari Yuni. Iya, tetapi mereka salam tempel. Mereka minta fasilitas, saya tidak. Saya ingin membuktikan orang miskin tidak melulu butuh uang. Orang miskin tidak butuh melulu diakui. Tapi saya ingin menunjukkan orang miskin pejuang receh punya harga diri. Tidak mudah dibayar dengan uang. Saya hanya ingin membuktikan itu. Sampai hari ini, bantu saya doa agar saya amanah. Dan saya tidak akan mencari donasi lagi. Karena ada orang-orang kaya yang sudah muncul. Orang-orang kaya, pejabat sudah muncul. Ya kita mundur iya kan? Bukan saingan. Level saya tetap ada di bawah, bukan di atas. Level saya ada di bawah. Kalau saya harus bersaing dengan pejabat ajur, wong melarat, tukaran mbek wong sugih, remuk. Tapi wong sugih tukaran karo pejabat, bangkrut. Ya, kita wong cilik minggir, wes ora usah melok-melok. Bener nggak sih? Jadi kita nggak akan bertarung. Saya tuh sadar, saya tuh pejuang receh. Pejuang receh yang harus berjuang. Yang penting pejuang receh adalah satu. Pejuang receh adalah satu. Setia, jujur, amanah. Setia, jujur, amanah. Karena orang miskin sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Orang miskin hanya punya kesetiaan, kejujuran, dan amanah. Kui penting daripada wong sugih nggih ontran-ontran. Leres napa mboten, Mbak? Leres napa mboten? Saiki oke wong sugih iki muncul-muncul bagi-bagi uang oke. Tapi apakah mereka mengena di hati kalian? Apakah mereka mengena di jantung kalian? Itu kalianlah yang tahu. Karena saya nggak tahu seberapa hebat orang-orang kaya tersebut hadir di hati kalian. Ingat, orang yang sudah terbiasa kaya, mereka nggak akan ngerasakan sakit yang kita rasakan. Mereka ngomong mereka mencintai kita apa adanya. Lah, karena orang kecil ada apanya, baru dibantu. Jadi orang kecil itu cuma satu. Kejujuran, kesetiaan, amanah itu penting banget. Wes ora usah nggawe ontran-ontran, ora usah pingin sembarang-barang, kerja sing tekun. Kowe orang sugih, Nduk. Lek wis sugih budal bareng karo dulur-dulurmu sing wong-wong sugih kuwi. Paham nyampe dek sini ya? Saya hanya ingin menekankan itu aja, biar kita itu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Tidak perlu mengharapkan orang kasihan sama kita. Ora butuh. Ora butuh wong melas awake dhewe. Ojo sampai kita mau dikasihani sama orang-orang kaya. Tetep kowe kengkon ning guritan kono dadi omongan, alah telek. Bantu, mbel gendes tai kucing. Makanya kalian harus berdiri di atas kaki sendiri, bertahan dengan segala keriuhan, kesulitan hidupmu. Wae curhat dek wong sugih. Emangnya mereka akan nyilih pinjaman? Engko mari ngono moro ndek dukun menjanjikan kekayaan tiba tai kucing. Apa? Nggak ada apa-apanya toh? Udah, jangan ngarepin orang baik sama kita. Golek duit dhewe, golek bondo dhewe. Wes to lah, mulya uripmu, ra enek sing wani nyepelekne pejuang receh. Ojo gampang percaya. Jangan bergantung pada siapapun, karena orang lain akan memanfaatkan kamu. Termasuk sama saya, jangan percaya sama saya juga. Saya ini termasuk. Karena saat saya diberikan kedudukan, kekuasaan, keuangan, belum tentu saya akan memperjuangkan kalian. Setiap manusia tuh berubah.
Setiap manusia itu berubah. Karena itu saya memberikan edukasi mumpung aku jek sadar. Orang gendeng. Mas gendeng ya wis mbok. Laras napa mboten? Lah ana telepon masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isu nih ya ini. Iya, ada yang bisa dibantu?